Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, sudah selesai istirahat dan juga sudah selesai sholat. Sekarang waktunya kita belajar kembali di pembelajaran prakarya. Panas? Lumayan terik hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran, baca dulu ya. Alif Lam Madani duduk. Al-Manam duduk. Ibu, untuk hari ini kemarin materi pembelajaran kita itu kita sudah selesai membahas tentang budidaya. Yang pertama ada budidaya apa saja yang sudah kita pelajari, ada budidaya, ada unggas, kemudian ada budidaya sayur-mayurannya, kemudian ada budidaya apa lagi? Ada budidaya ikan konsumsi. Nah, materi pembelajaran kita hari ini sekarang itu temanya sudah berbeda, yaitu di tema tentang kerajinan. Di bab yang pertama itu nanti kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan lunak. Dari bahan lunak. Ada yang tahu Ibu apa kerajinan? Nah, contoh satu karya seni yang dibuat yang tadinya tidak ada nilai harganya, kemudian kita olah dari barang-barang tertentu atau dari limbah anorganik atau limbah yang bisa didaur ulang dijadikan suatu karya seni rupa itu jadi suatu karya seni yang bernilai. Nah, salah satunya itu ada nanti kita pelajari dari bahan lunak. Bahan lunak, kemudian bahan keras atau semi keras, kemudian bahan keras yang ketiganya. Sekarang kita pelajari dulu satu-satu. Bahan lunak. Bahan lunak ini kategorinya apa? Kalau lunak, bahan lunak ini seperti apa kira-kira? Itu contohnya. Kalau bahan lunak ini teksturnya ketika kamu pegang itu seperti apa? Nah, namanya saja sudah lunak, otomatis barangnya itu lembek. Kira-kira kalau kita buat kerajinan susah tidak untuk dibentuk? Tidak. Mudah atau susah kalau kita buat kerajinan dari bahan lunak? Tidak, berarti kan gampang. Apa contohnya lagi sekarang? Contoh kerajinan dari bahan lunak yang pernah kamu lihat. Ada dari apa? Nah, ada dari sabun. Sabun itu teksturnya bagaimana? Licin. Lunak atau keras? Lunak atau keras? Lunak. Bisa tidak dibentuk? Mudah tidak dibentuk? Mudah nih, salah satu contohnya. Ini adalah salah satu contoh karya seni yang dibuat oleh kakak kelas kamu di tahun kemarin. Nah, ini ada banyak nih. Nah, ini salah satu contoh karya seni dari kerajinan yang medianya dari sabun. Ada di atas semuanya. Ini dari apa bahannya? Sabun. Dari sabun. Kira-kira cara membuat karya seni seperti ini, apakah kita memerlukan tenaga yang ekstra? Apa? Kira-kira cara membuat seperti ini dari apa? Sabun. Kemudian bahannya? Ada cutter atau pisau cutter. Kemudian cara membuat ini dengan ini sama? Gimana letak bedanya? Kalau ini menurut kamu dengan cara apa? Nah, dimasukkan dikikis mungkin, kemudian diiris tipis-tipis, terus nanti digumpal-gumpalkan, kemudian disesuaikan dengan bentuk yang mau dibuat. Kalau seperti ini dilukis. Nah, itu dia. Inilah kurang lebih contoh karya seni rupa kerajinan dari media
sabun. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Dan juga nanti anak ibu akan praktek membuat karya seperti ini. Nah, kita lihat situasi kondisi sekolah kita dari fasilitas mungkin tidak memadai, jadi kita nanti coba praktek membuat seperti ini. Bisa? Nah, maka dari itu silakan anak ibu perhatikan semuanya video pembelajaran di depan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, silakan anak ibu perhatikan video pembelajaran di depan mengenai kerajinan bahan mentah buatan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ibu sampaikan dari tujuan pembelajaran ini nantinya kamu dapat menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi minimal 3 contoh produk kerajinan dari bahan alam lunak yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kamu mampu membedakan karakteristik berbagai jenis bahan alam lunak seperti tanah liat, plastisin, sabun ataupun fiberglass yang lainnya. Dan silakan perhatikan dengan seksama video pembelajaran di depan. Dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa nomor 4, kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan. Nah, ini dia mengenai sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Anak-anak ibu semuanya mandi tadi pagi ada pakai sabun. Jadi sabun ini di sisi lainnya itu selain dapat membersihkan diri kita, kemudian juga bisa dijadikan suatu karya seni yang bernilai seperti kita di contohnya ini. Seperti karya seni yang udah dibuat kakak-kakak kamu tahun kemarin ini dari sabun. Nah, jadi karena sabun ini teksturnya lunak, jadi bisa dibikin karya kerajinan apapun nanti yang akan kita buat. Oke, perhatikan lagi di depan. Dan kimia tertentu. Sabun kita pergunakan Nah, video di depan ini adalah salah satu contoh tutorial kalau nanti kita akan praktek membuat kerajinan dari sabun. Kira-kira gambar apa yang sedang dibuat di depan? Kura-kura. Hewan kura-kura. Oke, kamu perhatikan seperti kura-kuranya seperti batu itu. dan kayu. Seperti ini ada berapa cara tadi kalau kita mau praktek? Ada 2 cara. Cara yang pertama mengukir dengan menggunakan sabun, kemudian cara yang kedua dikikis atau diparut menggunakan parutan keju yang ada di rumah kamu masing-masing. Oke, anak ibu semuanya, tadi itu dia materi pembelajaran kita
dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat kimia. Berarti anak ibu sudah paham mana yang berasal dari alam dan mana yang berasal dari buatan manusia. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, dari materi pembelajaran kita ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas di minggu depan anak ibu, kita nanti akan praktek membuat kerajinan dari media sabun seperti yang ditangkap. Jadi untuk alat dan bahannya, anak ibu semua cukup membawa satu batang sabun, terserah merek apa saja, yang termurah saja. Kemudian bawa satu pisau yang kecil, ya hati-hati. Nanti kalau belum jadwalnya belajar, pisaunya jangan dikeluarkan. Ya, paham untuk tugas minggu depan? Paham. Nah, di minggu depan nanti kita akan coba praktek dan sebelum nanti kita praktek, boleh anak ibu searching di media sosial bagaimana nanti cara tutorial membuat kerajinan dari bahan sabun. Paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, ibu akhiri cukup sampai di sini aja. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan di pertemuan kita selanjutnya.